warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar TVRI Jakarta. Di situasi Ramadan, insya Allah di Ramadan kali ini kita semua tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Dan banyak-banyak kita berlomba-lomba menjalankan kebaikan-kebaikan sehingga amal kita insya Allah dijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlipat ganda. Ya, itulah takwa. Di mana jalan takwa ini insya Allah bisa mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik. Pemirsa, tema kita kali ini adalah jalan takwa. Dan alhamdulillah pemirsa sudah hadir dua narasumber kita, ya alhamdulillah sudah hadir kembali bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz M. Zaki Mubarok SS SOSI MM ya. Nah, apa kabarnya Ustadz Zaki? Sehat. Semangat terus nih kalau udah ketemu beliau ya. Alhamdulillah. Biar bisa banyak diskusi maksudnya. Benar, ya. alhamdulillah. Baik. Beliau ini aktif sebagai pendiri Yayasan Maslakul Muqarrabin ya, dan juga pembimbing jamaah haji dan umroh Aqobah Travel ya. Itu di mana lokasinya, Ustadz? Di Tangerang, Bintaro. Oh, Untuk Bintaro travelnya. ya. Baik ya. Dan juga narasumber kita yang kedua, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Ustadz Suhendi Al-Khattab MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mugi. Ya. Sehat, gimana kabar? Ketemu lagi ya, semangat ya kalau ketemu sama-sama sahabat kita, saudara-saudara muslim yang soleh-soleha tuh semangatnya Amin. luar biasa ya. Baik, Ustadz, kali ini kita membahas temanya jalan takwa ya Ustadz ya. Ya, untuk Ustadz Zaki dulu, sebelum kita berbicara panjang tentang takwa, kan pasti kita pengen dulu tahu nih makna takwa. Ya silakan Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Jelang Iftar yang berbahagia, pesan takwa itu sudah berulang kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang sering kita dengar, yang laki-laki khususnya. Ketika kita sholat Jumat, itu merupakan salah satu rukun khutbah, yaitu berpesan takwa kepada hadirin. Wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekalah sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah, karena sebaik-baiknya bekal ketika kita menghadap Allah adalah takwa. Apa itu takwa? Sebagian besar ulama mendefinisikan takwa itu adalah ittaba'u awamirillah, kita menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan kita menghindari atau menjauhi larangan-larangannya. Tapi sedikit kalau saya boleh kutip pernyataan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, definisi takwa itu minimal ada 4. Apa aja? Yang pertama adalah orang yang bertakwa dia harus al-khauf bil jalil. Dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Kapanpun, dimanapun, dia tetap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ia perbuat, apapun yang ia katakan, kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, definisi takwa menurut beliau adalah al-isti'dad bil yaumir rahil. Orang yang bertakwa, dia pasti selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematiannya. Karena kematian akan datang kepada dia kapan saja. Tidak menunggu dia sakit lama, tidak menunggu dia sudah siap atau belum, tidak menunggu dia sudah tua, tidak. Banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini sehat walafiat, besok pagi kita dengar meninggal dunia. Ada bukan yang seperti itu? Iya, betul sekali. Ya? Jadi orang yang bertakwa dia selalu mempersiapkan. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu menurut Imam Ali karamallahu wajhah adalah ar-ridho bil qalil. Dia selalu ridho dengan apa yang Allah berikan walaupun itu sedikit. Walaupun itu hanya sekedarnya. Tidak pernah membanding-bandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain. Yang keempat, al-iman bitanzil. Menurut Imam Ali katanya orang yang bertakwa dia selalu beriman kepada Allah dengan apa yang ia turunkan berupa Al-Quranul Karim. Orang yang bertakwa senantiasa senang membaca Al-Quran, senang memahami Al-Quran. Itu adalah definisi takwa yang diutarakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Iya, dalam arti intinya bahwa kalau kita sudah memiliki rasa takwa itu pasti kita selalu merasakan CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Merasa diawasi terus selalu, dengan apa yang kita lakukan, kelak nanti pasti betul. akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu ya Ustadz ya. Baik, untuk Ustadz Suhendi ya.
Ustadz Fendi. Nah, bagaimana tentang urgensi takwa dengan kehidupan kita nih Ustadz? Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala yang tadi Ustaz Zaki katakan juga. Iya. Mengingatkan terkait tentang takwa. Salah satunya dalam surah An-Naba. Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Mereka yang bertakwa kepada Allah itu Allah jamin mafazan. Ada sebuah keberuntungan, kepastian bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah mereka dijamin oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita melihat dampak dalam kehidupan bertakwa tentu banyak sekali. Misalnya dalam ayat yang lain dalam surah At-Talaq Allah menyebutkan ada jaminan bagi orang-orang bertakwa. Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang mereka bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan jamin dengan berbagai macam permasalahan dalam kehidupannya, Allah yang langsung turun memberikan solusi dalam kehidupannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah juga katakan orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rizki karunia dari hal apapun yang mereka dalam mungkin sekarang belum rizki tidak mesti harus uang ya, belum punya keturunan, kemudian dia memperbaiki ketakwaan, maka Allah berikan rizki berupa keturunan. Mungkin ada yang saat ini belum bekerja, dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala yarzuqu min haitsu la yahtasib, berikan rizki dari arah yang mungkin tidak pernah diduga-duga. Wa yaj'alahu min amri yusran. Dan Allah juga mengatakan orang yang bertakwa itu akan Allah mudahkan berbagai macam urusan-urusannya. Ini luar biasa ya, faidah daripada takwa dalam kehidupan. Baik, jadi intinya semakin bertakwa seseorang, insya Allah banyak kemudahan juga yang Allah berikan ya Ustadz ya. Ya Masya Allah, mudah-mudahan kita juga bisa termasuk di dalamnya. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Ustadz, kita jeda dulu ya. Ya pemirsa, berbicara mengenai jalan takwa, selayaknya selalu harus saling mengingatkan satu sama lainnya untuk mencapai ridhonya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali di Jelang Iftar dengan tema kita Jalan Takwa. Ya Ustadz Zaki ya, Ustadz Zaki, untuk berbicara masalah takwa ini kan pasti akan berdampak juga dengan sikap seseorang ya. Insya Allah kalau semakin takwa semakin baik ya. Nah bagaimana menyikapi, apakah betul orang yang semakin bertakwa itu dia juga sudah siap untuk menghadap Allah dan yang namanya istilah kata tidak takut untuk mati. Bagaimana? Silakan. Zaki. Mbak Mugi dan hadirin, orang yang bertakwa dia bukannya takut mati, tapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Bukan berarti ketika kita mengatakan kita bertakwa kepada Allah, lantas kita udah jalan menuju mati kita lewatin, kita tantangin. Ya, saya mah takut hanya kepada Allah, masuk kandang beruang. Sama aja mati-mati juga itu namanya. Bunuh diri dong bunuh namanya. Diri namanya kayak begitu. Bukan kayak begitu. Orang yang bertakwa kepada Allah bukan nggak takut mati. Siapapun dari kita pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah yang Allah firmankan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kematian yang engkau takuti,
yang kau kabur akan kematian itu, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menjemputmu, pasti akan menemuimu. Pasti yang namanya kematian itu akan datang kepada kita. Lantas apakah kita harus takut dengan mati? Orang yang bertakwa tidak. Kita tidak harus takut dengan mati, tapi yang wajib kita takuti adalah apa nanti modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita udah kayak gimana untuk menghadap Allah? Gimana dengan sholat kita, gimana dengan sholat sunnah kita, dengan bacaan Quran kita, puasa kita, dan lain sebagainya. Karena itu semua adalah sebagai bekal kita. Bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu takut mati, tapi kita mempersiapkan untuk mati. Baik. Jadi intinya itu tetap berdoa, tetap waspada, Tetap gitu ikhtiar ya. wajib. Ikhtiar, Iya, ya, betul sakit, sekali. berobat ke rumah Ya, sakit. ada usaha di Ada sana. Jadi usaha. tidak hanya berdoa. Tidak intinya hanya ya. berdoa. Baik ya. Untuk terima kasih ya Ustadz Zakia. Nah untuk Ustadz Suhendi nih, ini yang saya penting juga nih ya. Ustadz, kita itu kan tanda orang bertakwa itu kan otomatis insya Allah bisa menyeimbangkan juga, bisa bersamaan lah hubungannya takwa dengan Allah dan juga bisa memiliki sosial yang baik dengan sesama umat manusia. Ini bagaimana menanggapi hal ini? Iya. Terkait takwa emang ya. Ya. Kalau kita melihat tanda-tanda takwa ya, Bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Quran itu tidak lepas daripada takwa kemudian interaksi sosial. Iya, betul. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis 3 nasihat ya. Beliau mengatakan ittaqullaha tsumma kunta wattabi'u sayyi'al hasanah tamuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ketika Rasul mengatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, Rasul mengatakan menyebutkan adalah iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu ya itu bisa menghapuskan perbuatan buruk yang pernah dikerjakan. Dan yang ketiga, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bahkan kalau kita pemirsa, ini ciri takwa ya Mbak Mugi ya, yang paling ringan saja yang mudah kita implementasikan dalam kehidupan. Dalam surah Al Imran misalnya ayat 134 135. Ini Allah menyebutkan tentang tanda orang bertakwa itu, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Adalah orang yang berinfak ya dalam keadaan, kalau kita berinfak dalam keadaan berkecukupan, kaya itu biasa. Betul. Bagaimana dalam keadaan fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang ataupun juga sempit. Yang kemudian wal kadhiminal ghaiz ya. Ini adalah orang yang pandai mengontrol emosinya. Ini bagian daripada takwa. Jadi kalau seorang suami ingin dikatakan sebagai ayah yang baik yang bertakwa, maka dia tidak mudah marah kepada istrinya, tidak mudah menjatuhkan talak kepada pasangannya. Begitupun dengan istrinya. Kalau dia menjadi orang bertakwa, tidak mudah ya kalau di rumah ya sejakiyah, tidak mudah mengoceh gitu ya, tidak mudah bawel di rumah begitu ya. Jadi istri yang soleh. Kenapa? Karena wal kadhiminal ghaiz. Dan yang ketiga adalah dalam surah Al Imran tadi, wal afina aninas. Nah ini nih poin ini nih, memaafkan kesalahan orang lain. Orang kita berbuat salah mungkin sama orang, ya kita minta maaf. Tapi bagaimana bisa atau tidak ketika ada orang berbuat salah kepada kita, belum mereka meminta maaf, kita maafkan. Dan kalau kita maafkan sebelum mereka minta maaf, itu insya Allah kita masuk bagian daripada tanda orang-orang bertakwa. Kalau kita melihat berinfak, menahan amarah, apalagi tadi itu terkait tentang memaafkan, itu kaitannya takwa itu memang dengan interaksi sosial. Jadi kalau orang bertakwa bukan hanya ibadah mahdohnya saja, hubungan vertikalnya kepada Allah baik saja, tapi juga bagaimana interaksi sosial secara horizontalnya dia pun juga baik. Itu maka takwa yang benar. Maka dikatakan takwa kepada Allah, takwa dalam pemahaman sosial. Jadi ketika dia dimanapun berada, pribadi-pribadi bertakwa ini senantiasa akan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan di tengah masyarakat, bahkan untuk bangsa, negaranya pun insya Allah akan memberikan manfaat, bukan menjadi beban. Itu baik, Bu Mugi. Ya, intinya dengan Allah baik, dengan sesama manusia juga, dan juga makhluk Allah yang lain juga kita juga berlaku baik ya. Jadi dua-duanya ya sejalan ya Ustadz. Ya baik, untuk Ustadz Zaki terkadang untuk menuju ke jalan takwa itu kan ada proses berliku juga ya, rintangannya juga banyak gitu. Semakin kita pengen seperti itu, waduh setan nggak seneng nih. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Nah, itulah dalam Islam dikenal dengan istilah istiqomah. Istiqomah, kita konsisten dalam ibadah. Berat sekali istiqomah.
Untuk pemula, nggak usah dia melaksanakan sholat sunnah, nggak usah melaksanakan sholat berjamaah, minimal melaksanakan sholat wajib aja deh. Itu untuk pemula, orang yang baru hijrah misalnya, orang yang baru kenal agama misalnya, sangat sulit untuk jalan menuju takwa itu. Dibutuhkan istiqomah. Karena itu orang yang dapat istiqomah, Allah Subhanahu wa taala menggaransi. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ia mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Kemudian dia istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam takwanya. Jangan takut. Jangan pernah bersedih hati. Tapi kasihlah kabar gembira kepada mereka. Oke. Beri baik. kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Surga yang telah Allah janjikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya mudah-mudahan ya kita semua bisa Amin, amin, istiqomah ya Ustadz amin, ya. amin, Baik amin. Ustadz, kita nanti sambung lagi ya setelah jeda ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena jelang iftar kembali lagi bersama Anda setelah yang satu ini. Ya, kembali pemirsa di Jelang Iftar dengan tema kita Jalan Takwa. Ya, Ustadz Zaki kembali lagi yang ingin saya tanyakan adalah agar takwa kita itu betul-betul bisa tercipta ya, bisa betul-betul berdampak yang baik untuk kita gitu. Pasti butuh kesungguhan ya. Nah, bagaimana caranya supaya benar-benar ini tercapai? Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini Ya, kita tidak perlu khawatir, kata Allah. Allah tidak buta, Allah tidak lalai dengan apa yang kita kerjakan, termasuk ketakwaan kita dari segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita, apa kata Allah? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Enggak usah khawatir. Enggak usah takut, apa yang kita kerjakan sekecil apapun pasti ada balasannya di hadapan Allah. Termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak bakal menghilangkan pahala kita. Allah nggak bakal menghilangkan, Allah nggak bakal lalai dari apa yang kita perbuat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Al-Qaf Allah berfirman, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, illa ladaihi raqibun atid. Kanan kiri kita terdapat malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat amal ibadah kita. Jadi agar kita terus termotivasi untuk takwa, termotivasi untuk ibadah, yakinlah apapun yang kita perbuat, kelak nanti pasti akan ada balasannya kelak di akhirat. Dalam surat At-Takatsur ayat terakhir, mungkin kita sudah hafal semuanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak nanti pada saatnya, pada saat di akhirat kelak, Allah akan bertanya kepada kita. Latus'alunna, benar-benar kita akan ditanya oleh Allah. Tentang apa? Anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat keluargakah itu, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat jabatan, semuanya akan ditanya oleh Allah. Dan ketika kita semuanya hanya untuk Allah, semuanya kita ikhlaskan, kita niatkan hanya untuk Allah, yakinlah pasti ada ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. iya. Jadi intinya kalau semakin banyak melakukan menabur, Iya, ya, kita benih. semakin banyak ya, menuai. kita juga insya Allah bisa banyak menuai Man amal. yazro yahsud. Barang siapa yang menabur, pasti ia akan menuai. Ya, baik, terima kasih ya Ustadz Zaki. Dan untuk Ustadz Suhendi ya, Ustadz Suhendi, bisakah kita berupaya untuk menjadi takwa? Itu bagaimana Ustadz? Menjadi pribadi takwa ya, Iya. tentu kalau kita melihat ya petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah tidak mudah juga ya. Karena Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 17, Allah mengatakan, menghabarkan kepada kita bahwa ada musuh yang senantiasa menghalangi kita. Yang dikatakan syaitan, iblis dengan tentaranya, qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Mereka itu bagaimana berupaya, bersumpah untuk menyesatkan manusia daripada siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Makanya bagaimana cara kita menggapai takwa? Ya pertama adalah doa. Kita munajat, perbanyak meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Salah satunya doa yang ma'thur. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
ya Allah aku minta kepadamu petunjuk, hidayah, dan juga ketakwaan, terjaganya kehormatan dan ghina, kecukupan. Ini doa yang kita upayakan. Yang kedua tentu bukan hanya sekedar doa, tapi ada upaya. Apa upaya itu? Mujahadah, kesungguhan. Jadi kita tidak bisa pasrah begitu saja dalam kehidupan. Ada proses, ya ada sunatullah yang kita upayakan. Ketika kita ingin hafal Quran, kita berupaya menghafal Quran. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita berbanyak mengaji, menghadiri majlis ilmu. Maka Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mereka bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, termasuk ketakwaan di dalamnya, pasti Allah akan mudahkan untuk menggapainya. Jadi ada proses upaya selain doa, juga langkah konkret sebagai manusia, hamba Allah yang kita bagaimana ingin menjadi pribadi bertakwa, kita juga upayakan, ya kita munajat, kita berupaya bersungguh-sungguh, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk takwa. Baik, jadi niat yang sungguh-sungguh, berdoa, ya, kemudian juga berusaha, lalu juga mengaplikasikan Dalam semua itu dalam kehidupan kita. Itu yang paling ya. penting. Itu yang paling penting, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa ya Ustaz. Amin, ya Rabbal Ya, Alamin. Ustaz Suhendi, Ustaz Zaki, waktu jua ternyata yang akhirnya memisahkan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Suhendi, Ustaz Zaki ya atas kehadirannya, dan mudah-mudahan pemirsa pun bisa memetik hikmah dari semua materi yang disampaikan kali ini ya. Baik pemirsa, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan tempatnya kita untuk terus berusaha ya, terus mencoba ya, terus mengaplikasikan semua kebaikan-kebaikan di jalan Allah, dan mudah-mudahan semua itu dijabah langsung oleh Allah dengan amalan yang berlipat ganda. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.